Oke, sahabat Geomet, kita akan latihan pola bilangan 2. Soal yang pertama, pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 5 buah. Nah, kita punya batu bata paling atas adalah 5 buah. Tepat di bawahnya ada 9 buah. Punya di bawahnya 9 buah. Dan seterusnya, setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 4 buah dari tumpukan di atasnya. Maka di sini kita punya tumpukan ketiga adalah 13 buah. Nah, jika ada 17 tumpukan batu bata dari atas sampai ke bawah, berapa banyak batu bata pada tumpukan paling bawah? Perhatikan di sini kita membentuk barisan apa ya? Iya, betul sekali. Barisan aritmatika. Bagaimana rumus barisan aritmatika? Di video pertama kita tahu bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga kita punya di sini U17 dengan mencari UN terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita punya soal yang mencari UN, maka kita harus mengganti A dan B-nya. Maka kita punya A-nya adalah suku pertama yaitu 5 dan B-nya adalah bedanya atau selisih suku yang berurutan. Di sini kita punya B sama dengan UN dikurangi UN-1 atau dengan mudahnya kita bisa punya dari U2 dikurangi U1. Maka kita punya 9 dikurang 5 adalah 4. Nah, di sini B juga bisa ditentukan dari keterangan setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 4 buah dari tumpukan di atasnya. Maka 4 di sini kita pandang sebagai bedanya atau selisih suku-suku yang berurutan. Nah, di sini kita punya UN sama dengan 5 ditambah N-1 kali 4. Untuk mencari rumus UN, maka kita gunakan operasi aljabar sederhana. Kita kalikan N-1 dengan 4, maka kita berlaku sifat distributif bilangan. Kita punya 5 ditambah 4N dikurangi 4. Maka kita punya konstanta 5 dikurangi 4. Maka kita punya 4N ditambah 1. Jadi rumus UN adalah 4N ditambah 1. Sekarang jika mencari U17, maka kita tinggal mensubstitusikan N sama dengan 17. Maka kita punya U17 sama dengan 4 kali 17 ditambah 1. Kita punya 68 tambah 1 sama dengan 69. Udah kan? Oke sahabat Geomet, kita sampai ke latihan nomor 2, yaitu rumus suku ke N barisan adalah UN sama dengan 3N dikali N plus 2. Hasil dari U12 dikurangi U8 adalah, nah di sini sahabat Geomet tinggal mensubstitusikan N yang diperlukan. Misalkan di sini kita perlu U12 dengan U8. Maka kita tinggal substitusi N sama dengan 12 ke persamaan UN sama dengan 3N dikali N plus 2. Sehingga kita peroleh U12 sama dengan 3 kali 12 dikali 12 ditambah 2. Maka kita punya 3 kali 12 kali 14. Maka kita punya 3 dikali 168. Nah, di sini kita punya nilai U12 adalah 504. Selanjutnya, kita akan mencari U8. U8 berarti kita substitusikan N sama dengan 8 ke persamaan UN. Maka kita punya 3 kali 8 dikali 8 plus 2. Maka di sini kita punya 3 dikali 8 dikali 10, maka hasilnya adalah 3 kali 80, yaitu 240. Sehingga nilai U8 adalah 240. Maka kita punya U12 dikurangi U8 adalah 504 dikurangi 240, sama dengan 264. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu diketahui suatu barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 23. Maka suku ke-23-nya adalah, nah di sini kita akan memerlukan rumus barisan aritmatika untuk suku ke N. Maka kita buat rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali B. Nah, di sini
Perhatikan bahwa U3 sama dengan 3, sehingga kita punya U3 sama dengan A ditambah 3 min 1 kali B, maka kita punya, karena U3 sama dengan 3, maka kita punya 3 sama dengan A plus 2B. Dengan cara yang sama, kita punya U8 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1B, maka karena U8 sama dengan 23, kita punya 23 sama dengan A plus 7B. Nah, di sini kita akan kurangkan U8 dengan U3, maka kita punya U8 dikurangi U3 adalah A ditambah 7B dikurangi A ditambah 2B. Sehingga kita punya 23 dikurang 3 sama dengan, nah di sini kita punya A dikurang A, kemudian 7B dikurangi 2B. Nah, maka kita punya di sini 20 sama dengan 5B. Maka kita punya nilai B-nya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, setelah kita temukan nilai B atau selisihnya, maka kita bisa mencari A dengan mensubstitusikan nilai B yang kita peroleh ke salah satu persamaan. Nah, kita punya persamaan yang pertama adalah 3 sama dengan A ditambah 2B. Kenapa dipilih 3 sama dengan A ditambah 2B? Yang pertama karena di sini bilangan-bilangan yang merupakan koefisien dan konstantanya merupakan bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada persamaan 23 sama dengan A ditambah 7B, sehingga lebih mudah proses penghitungannya. Maka kita punya 3 sama dengan A ditambah 2, karena B-nya kita punya sama dengan 4, maka 2 kali 4. Nah, di sini kita peroleh 3 sama dengan A ditambah 8. Nah, karena itu kita peroleh A-nya sama dengan 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Nah, kemudian setelah kita menemukan nilai A dan B, maka kita punya rumus UN-nya sekarang adalah UN sama dengan negatif 5 ditambah N min 1 kali 4. Maka U23 sama dengan A ditambah 23 dikurangi 1 kali B. Nah, di sini kita punya min 5 ditambah 22 kali 4. Sama dengan 83, seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Seutas tali dibagi menjadi 3 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendeknya 4 cm dan rasio antar tali adalah 3, maka panjang tali terpanjang adalah, nah, di sini kita gunakan rumus suku ke N pada barisan geometri. Tapi sebelumnya kita misalkan ada sebuah tali dengan panjang seperti ini. Kemudian kita punya rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Di sini kita punya panjang tali terpendeknya adalah 4 cm. Nah, jika kita potong di bagian sini, maka kita punya suku kedua dari barisan geometri yang punya suku pertamanya 4 dan rasionya 3 adalah 4 kali 3. 4 cm kali 3. Maka kita punya suku ketiganya adalah 4 cm, kita kali 3, kita kali 3, atau 4 cm dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini kita punya hasilnya adalah 36 cm. Jadi, tali yang terpanjang adalah suku ketiganya, yaitu 36 cm. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Banyaknya bilangan kelipatan 3 antara 300 dan 500 adalah, nah, di sini perhatikan kata antara 300 dan 500. Artinya, bilangan 300 dan 500 tidak masuk ke dalam bilangan yang kita maksud. Nah, di sini kita perlu mencari bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 300 sampai kurang dari 500. Nah, di sini kita punya bilangan kelipatan 3 yang lebih besar dari 300 dan paling kecil nilainya adalah 303. Nah, selanjutnya kelipatan 3 lain selain 303 kita punya 306, 309, dan seterusnya hingga kita punya bilangan kelipatan 3 terbesar yang kurang dari 500 adalah, iya, benar sekali, 498. Nah, di sini perhatikan bahwa barisan ini tidak asing ya. Iya, barisan 303, 306, 309 sampai 498 ini membentuk barisan aritmatika. Sehingga kita punya
selisihnya adalah 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya bahwa U1-nya adalah 303 dan UN-nya adalah 498. Perhatikan bahwa karena UN sama dengan A plus N-1 kali B, maka kita punya untuk mencari banyaknya bilangan atau nilai N dari U1 sampai UN ini, maka kita punya rumus N sama dengan UN dikurangi U1 dibagi B ditambah 1. Nah, di sini kita punya UN-nya 498 dikurangi 303 dibagi 3 ditambah 1. Maka kita punya hasilnya adalah 66. Jadi, banyaknya bilangan kelipatan 3 antara 300 dan 500 adalah 66. Kita lanjutkan jika soalnya kita ganti sebagai jumlahan bilangan kelipatan 3 antara 300 dan 500 adalah, nah, jika soalnya kita ganti sebagai jumlahan, maka kita punya di sini 303 ditambah 306 ditambah 309 sampai ditambah 498. Iya, benar sekali. Ini adalah deret aritmatika. Nah, meskipun soalnya jumlahan bilangan, kita tetap harus mencari nilai N terlebih dahulu, sehingga kita punya di sini bisa kita cari menggunakan rumus N suku pertama atau deret N suku pertamanya, yaitu S66. Nah, maka kita punya rumus Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Maka kita punya 66 per 2 dikali 303 ditambah 498, sehingga kita punya hasilnya adalah 26.433. Jadi jumlahan bilangan kelipatan 3 antara 300 dan 500 adalah 26.433. Oke, kita masuk ke nomor 6 ya. Nah, di sini rumus suku ke N dari barisan bilangan 27, 9, 3, 1, sepertiga, dan seterusnya adalah, nah, perhatikan bahwa kita harus cek terlebih dahulu di video pertama, apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, kita lihat jelas bahwa selisih dari 27 ke 9 adalah 18, sedangkan 9 ke 3 adalah 6. Karena selisih antar suku yang berurutannya berbeda, maka di sini barisan 27, 9, 3, 1, dan sepertiga, dan seterusnya ini bukan merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya kita cek apakah barisan ini merupakan barisan geometri. Perhatikan bahwa untuk 27 ke 9 kita bisa kalikan dengan 1 per 3. Lalu untuk 9 ke 3 kita bisa kalikan dengan 1 per 3. 3 ke 1 kita kalikan dengan 1 per 3. 1 ke sepertiga kita kalikan dengan 1 per 3, dan seterusnya. Maka di sini kita punya rasio yang sama, yaitu sepertiga. Sehingga kita punya rumus barisan geometri untuk suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A-nya sama dengan 27 dan R-nya sama dengan 1 per 3. Sehingga kita punya 27 dikali sepertiga pangkat N-1. Nah, di sini kita bisa cukupkan sampai 27 dikali 1 per 3 pangkat N-1. Tapi apabila di pilihan ganda tidak ada jawabannya, maka kita bisa modifikasi menggunakan sifat dari eksponensial, yaitu 27 sama dengan 3 pangkat 3, kemudian sepertiga pangkat N-1 menjadi 1 per 3 pangkat N-1, sehingga kita punya 3 dipangkatkan 3 dikurangi N-1 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang N. Maka rumus UN dari barisan tersebut adalah 3 pangkat 4 minus N. Baik, kita sampai ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Diketahui rumus Sn sama dengan N kuadrat plus 3. Berapakah nilai dari U6? Perhatikan bahwa yang di sini diketahui rumus jumlahan N suku pertamanya. Padahal biasanya diketahui rumus suku ke N-nya. Nah, bagaimana cara membuat rumus suku ke N dari diketahui jumlahan N suku pertama atau deret N suku pertama? Maka perhatikan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN-1 ditambah UN.
Kemudian kita juga punya SN-1 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN-1. Nah, jika kita kurangkan kedua persamaan ini, maka kita punya SN dikurangi SN-1 sama dengan, di sini perhatikan U1 dikurangi U1 0, U2 dikurangi U2 0, dan seterusnya sampai kita punya UN-1 dikurangi UN-1 sama dengan 0. Sehingga kita punya di sisi kanan sama dengan kita punya UN, sehingga kita punya persamaan UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, artinya, berapakah nilai dari suku ke-6? Maka kita punya suku ke-6 adalah S6 dikurangi dengan S5. Kita punya rumus Sn sama dengan N kuadrat plus 3, maka S6 sama dengan 6 kuadrat plus 3, dan S5 sama dengan 5 kuadrat plus 3. Nah, di sini kita bisa kurangkan 3 dengan 3, maka kita punya 0, sehingga 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 25, sama dengan 11. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, selesai sudah latihan pola bilangan untuk bab 1 kali ini. Selamat PTS, semoga mendapatkan hasil terbaik. Berikan Umi hasil terbaik versi kalian. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.